Apa kabar jemaat Tuhan? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini. Kembali kami ada Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini yang ingin saya bagikan, saya ambil di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-31. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 saya akan bacakan buat kita semua. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sekali lagi, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Puji Tuhan. Pada kesempatan indah ini saya ingin memberikan satu judul, yaitu berbuat baik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita menghendaki, kita menginginkan untuk orang lain melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kita tidak melakukan hal yang demikian kepada orang lain. Dan hal ini juga kita tidak dapat pungkiri ya. Kita mau orang lain berbuat baik kepada kita, tetapi kita sendiri tidak mau melakukannya. Tetapi nasihat firman Tuhan bagi kehidupan kita bahwa kita harus melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Sebagaimana kita mau itu agar orang lain dapat melakukan bagi kehidupan kita. Ya, tentunya ini juga yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus melakukan apa yang baik buat orang lain. Ya, apa yang dikehendaki Tuhan buat kita lakukan bagi orang lain. Ada 3 poin yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama, yang Tuhan kehendaki agar kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Yang pertama tentunya kita harus mengasihi orang tersebut. Ya, kalau kita membaca di ayat yang ke-27, di sana dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, tentunya Tuhan menginginkan kita untuk kita dapat mengasihi orang lain. Kita dapat berbuat baik kepada orang lain. Sesuatu yang perlu kita lakukan yang pertama di sini yaitu tentunya kita harus mengasihi orang lain. Seperti Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Demikian juga ini yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita dapat lakukan, yaitu kita dapat mengasihi orang lain. Tuhan ingin agar kita sebagai orang percaya dapat mampu mengasihi orang lain, terlebih di sini yaitu musuh kita. Yang dimaksud musuh di sini adalah orang yang membenci kita, orang yang tidak suka dengan keberadaan kita. Tetapi apa yang Tuhan inginkan, kita harus mampu mengasihi orang tersebut. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita sering mendapati ada orang yang tidak senang dengan kehidupan kita. Ada orang yang tidak suka dengan keberadaan kita. Tetapi nasihat firman Tuhan bagi kita, baiklah kita harus mampu mengasihi orang tersebut. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan kita. Agar supaya apa? Agar supaya kehidupan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mampu mengasihi orang yang membenci kehidupan kita. Bagaimana caranya agar supaya kita bisa mengasihi orang tersebut? Tentunya kita harus belajar untuk memberkati orang itu. Kita harus berdoa, mendoakan orang itu. Itulah cara yang Tuhan inginkan agar kita dapat mengasihi orang itu. Yang kedua, apa yang kita dapat lakukan
agar kita dapat berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, kita jangan membalas setiap perbuatan mereka. Di ayat yang ke-29 di sana dikatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipi yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ya, setiap orang yang melakukan kejahatan kepada kita, hendaknya kita jangan membalasnya, karena itu tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi biarlah kehidupan kita senantiasa menyadari bahwa setiap pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, apa yang dilakukan orang kepada kita, kita jangan membalas. Kita jangan membalas perbuatan mereka, karena itu adalah hak Tuhan. Tetapi sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, setiap kejahatan yang dilakukan orang kepada kita, kita harus membalas itu dengan kebaikan. Kita harus balas dengan kebaikan. Untuk itu kita harus mampu memiliki penguasaan diri di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus mampu memiliki kesabaran di dalam setiap kehidupan kita. Agar supaya apa? Agar kita dapat melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Karena itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan agar kita dapat melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain? Yang ketiga, yaitu kita memberi dengan sukarela. Di ayat yang ke-30 di sana dikatakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di bagian yang ketiga ini kita harus bisa memberi kepada orang lain. Ya, kita harus bisa memberi apa yang menjadi kelebihan kita kepada orang lain. Tentunya ini dibutuhkan dengan hati yang penuh dengan sukarela. Ya, artinya di sini kita tidak menuntut balas terhadap pemberian yang kita berikan kepada orang lain. Ya, karena Tuhan senantiasa mengingatkan kita di dalam firman-Nya bahwa dalam kita berbuat baik kepada orang lain, di mana kita memberi sesuatu kepada orang lain, jangan kita memiliki motivasi yang salah. Tetapi biarlah kita ketika kita memberi kepada orang lain, kita benar-benar memberkati orang lain terhadap apa yang kita berikan. Ya, karena kita percaya bahwa ketika kita memberi dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kerelaan hati, bahwa ada berkat tersendiri yang tentunya Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya apa yang kita beri itu kita ingin supaya orang lain dapat menikmatinya, orang lain dapat menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Jadi itulah yang sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadi kunci dalam kita melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain adalah dengan kita memiliki kemurahan hati. Di ayat yang ke-36 di sana dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sama seperti Kristus yang memiliki kemurahan hati, demikian juga kita sebagai pengikut-pengikutnya yang sejati, kita harus memiliki kemurahan hati di dalam setiap kehidupan kita. Kita melakukan kebaikan kepada orang lain dengan penuh kemurahan hati, murni bahwa kita sungguh-sungguh tulus melakukan semuanya itu. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan juga memiliki kemurahan hati bagi setiap orang, dan Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang percaya kita memiliki kemurahan hati yang dapat kita tunjukkan kepada orang lain. Karena ketika kita menabur hal-hal yang baik pada orang lain, kita percaya bahwa
hal-hal yang baik juga pasti akan kita terima, pasti akan kita tuai di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang senantiasa menguatkan iman percaya kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Memberkati setiap jemaat Tuhan. Biarlah mereka senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.